Kadang kita lupa bahwa kesehatan bukan hanya tentang tubuh yang kuat atau wajah yang terlihat segar. Kesehatan sejati adalah ketika pikiran, hati, dan tubuh berjalan selaras. Ketika batinmu tenang, napasmu teratur, dan kamu bisa tidur tanpa beban di dada. Karena sesungguhnya kesehatan mental adalah kesehatan hidup itu sendiri. Tubuh bisa kau paksa untuk terus bergerak, tapi jiwamu tak bisa kau paksa untuk terus kuat. Pikiran yang penuh tekanan akan membuat tubuhmu ikut rapuh. Kelelahan yang tak terlihat seringkali lebih berbahaya daripada rasa lelah yang tampak. Dan hanya ketika pikiranmu tenang, seluruh hidupmu ikut menemukan keseimbangan. Namun, menenangkan diri bukan hal yang mudah. Terkadang, kita terlalu banyak menyimpan luka yang tak sempat disembuhkan, dan air mata yang sudah kering bahkan belum sempat jatuh. Di saat seperti itu, cobalah menulis. Menulis bukan cuma sekedar menuangkan kata-kata, tapi membuka pintu ke dalam diri sendiri. Saat pena menari di atas kertas, kamu perlahan mengeluarkan beban yang tak pernah kau ucapkan. Kata demi kata menjadi ruang pengakuan, tempat di mana kamu jujur pada perasaan yang selama ini kamu sembunyikan. Dan tanpa disadari, tulisan-tulisan itu akan menjadi obat. Obat yang menyembuhkan luka batin, bukan dengan cepat, tapi dengan lembut dan pasti. Namun, hidup tak hanya tentang luka dan penyembuhan. Kadang kita lupa bahwa kebahagiaan juga bisa diciptakan bahkan dari hal yang sederhana, yaitu senyuman. Senyuman kecil di tengah hari yang berat, senyuman lembut di sela rasa lelah adalah sinyal kecil bagi otak bahwa kita masih punya harapan. Lucunya, otak manusia bisa tertipu dengan senyuman. Saat kita tersenyum, otak mengira kita sedang bahagia dan mulai melepaskan hormon yang menenangkan jiwa. Maka, tersenyumlah. Bukan karena semua baik-baik saja, tapi karena kamu cukup kuat untuk melewati semuanya. Dan ketika dunia terasa terlalu bising, ketika kepala penuh dengan banyak hal yang tak bisa dijelaskan, berhentilah sejenak, lihatlah alam. Dengarkan suara daun yang bergerak, air yang mengalir, atau angin yang berbisik lembut. Di sanalah kamu akan sadar bahwa alam mempunyai cara sederhana untuk menenangkan manusia. Tidak dengan kata-kata, tapi dengan keheningan, yaitu dengan cara membuatmu hadir di saat ini, bukan di masa lalu yang kau sesali atau masa depan yang kau takutkan. Alam adalah terapi gratis yang tak pernah menuntut apa-apa. Ia hanya mengajakmu untuk diam, untuk melihat, untuk kembali menjadi manusia yang pada akhirnya, setelah segala hiruk-pikuk yang kamu lalui, setelah luka, lelah, dan tangisan yang bertahan, ada satu hal sederhana yang bisa memperbaiki segalanya, yaitu rasa bersyukur. Bersyukur bukan berarti segalanya sempurna. Bersyukur adalah saat kamu mampu melihat kebaikan meski di tengah kekurangan. Saat kamu sadar masih ada hal kecil yang pantas untuk dirayakan, yaitu nafas yang masih berjalan, orang yang masih peduli, langkah yang masih bisa diayunkan. Rasa syukur memperbaiki suasana hati, bukan karena ia mengubah keadaan, tapi karena ia mengubah cara kita memandang keadaan itu sendiri. Ia menenangkan jiwa, menurunkan egomu, dan membuat hatimu lebih ringan. Dari rasa cukup, lahirlah ketenangan. Dari ketenangan, tumbuhlah kebahagiaan yang sejati. Dan begitulah kehidupan. Kesehatan mental, menulis, senyum, alam, dan rasa syukur
semuanya saling terhubung dalam satu benang merah yang sama, membawa kita kembali kepada diri kita sendiri. Ingat, hidup yang tenang bukan berarti tanpa masalah, melainkan ketika kita tetap mampu untuk tetap damai meski badai sedang melanda. Jaga pikiranmu seperti kamu menjaga tubuh, rawat jiwamu seperti kamu merawat nafasmu. Sebab hidup yang sehat bukan tentang berapa lama kita hidup, tapi seberapa damai kita menjalani.